Kegiatan paling disukai anak-anak di sesi akhir pembelajaran Bahasa Inggris PAUD TK dan SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Sus. Apa kabarnya hari ini? Di sini, Mr. Sus akan menjelaskan 6 kegiatan yang biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Dan dimudahkan semua urusannya. Seperti apa? Mari kita tonton video ini sampai selesai dan kita praktekkan. Buka pembelajaran dengan kreatif atau semenarik mungkin ya. Nah, kalau di kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi tips atau bagaimana caranya menutup pembelajaran dalam bahasa Inggris untuk anak-anak PAUD, TK, dan SD. Tahapan atau cara menutup pembelajaran ini, istilah lainnya kita juga bisa sebut dengan keterampilan menutup pembelajaran. Apa itu keterampilan menutup pembelajaran? Ialah suatu aktivitas yang dilakukan oleh guru, khususnya di akhir pembelajaran, dengan cara merangkum poin-poin yang penting saja, yang baru saja diajarkan kepada anak-anak di dalam kelas. Untuk keterampilan menutup pembelajaran ini, kita boleh mengalokasikan waktu 5-7 menit ya. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan. Terkadang banyak guru juga suka melewatkan ya untuk sesi ini, mungkin karena waktunya yang tidak cukup atau mungkin saja buru-buru ingin mengakhiri pembelajaran. Keterampilan atau tahap-tahap penutup pembelajaran ini mempunyai fungsi dan tujuan yang sangat penting ya, baik untuk guru itu sendiri maupun untuk anak-anak di dalam kelas. Adapun fungsi atau tujuan penutup pembelajaran ini banyak ya, diantaranya satu, kita sebagai guru bisa memahami seberapa jauh target pembelajaran yang kita ajarkan ini dapat tercapai oleh anak-anak. Terus kedua, dengan kita memberikan kegiatan-kegiatan menarik di akhir pembelajaran ini, kita juga bisa mengetahui mana sih anak-anak yang masih belum mencapai target, sehingga memudahkan kita mengulang kembali materi-materi yang kita ajarkan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian fungsi selanjutnya, jika kita mengisi sesi penutup pembelajaran ini dengan kegiatan-kegiatan yang menarik atau berkesan, tentunya akan membuat anak-anak lebih mudah menyerap pembelajaran yang kita ajarkan. Sehingga di pertemuan berikutnya, dia akan lebih semangat lagi untuk dapatkan ilmu atau tantangan baru di dalam kelas. Lalu bagaimana sih tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan yang kita dapat berikan kepada anak-anak di sesi penutup pembelajaran ini, khususnya dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Tentu kita seperti umumnya kita juga bisa menutup dengan berdoa ya. Dengan kegiatan doa ini, kita di sini sedang mengajarkan atau membiasakan kepada anak-anak sedini mungkin untuk selalu melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Doanya misalkan boleh, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalau mau lebih menarik teman-teman boleh lakukan hal yang lebih menantang ya. Misalkan dengan mengajak anak-anak untuk melakukan gerak dan lagu, kemudian kita baru baca bersama-sama hamdalah. Contohnya seperti ini ya. Up your hands to the side, to the front and raise your hand. Bow your head everybody. Bow your head everybody. Let's pray together. Thank you God for your blessing us today. We have learned English together today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke ya, seperti itu ya teman-teman. Salah satu trik membacakan doa penutup kepada anak-anak supaya dapat juga kegiatannya. Terus kegiatan penutup selanjutnya kita juga bisa merangkum beberapa poin-poin penting yang telah kita ajarkan kepada anak-anak. Tentunya sesi merangkum ini bisa dilakukan melalui berbagai cara ya. Satu, bisa saja kita menanyakan hal-hal atau poin-poin yang kita ajarkan. Contohnya begini. Children, today we have learned about Dolly the yellow duck. Are you ready to answer my questions? Yes, good. Number 1. What's the name of the duck? Yes, Dolly. Good. What's the color of Dolly? Yellow. Good job. And then, what can Dolly do? Walk slowly and walk quickly. Nah, itu salah satu contoh merangkum melalui pertanyaan. Atau bisa saja kita merangkum melalui lagu-lagu yang baru saja kita ajarkan. Misalkan yang kita ajarkan adalah lagu tentang Dolly the Yellow Duck. Kita nyanyi bersama, boleh. Kalau bisa secara verbal bersama-sama ya, tanpa diiringi musik. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat mana saja sih anak-anak yang mau bernyanyi. Seperti itu ya, oke. Walk quickly. Walk slowly, walk quickly, walk slowly. When you hear the whistle, stop and touch your toes. Nah, gitu ya. Terus lanjutkan. Kemudian misalkan kita baru saja mengajarkan lagu tentang umur ya. Boleh kita nyanyikan bersama di sesi penutup pembelajaran ini. How old are you? How old are you? I am 4, I am 5, I am 6.
Intinya lagu-lagu yang kita ajarkan selama pembelajaran itu kita ulang lagi di sesi akhir sehingga anak-anak pun tetap ingat. Terus aktivitas yang ketiga dari sesi merangkum ini, kita juga boleh merangkum secara monolog ya. Maksudnya begini, kita menceritakan kembali poin-poin penting ya dari yang kita ajarkan secara monolog ya. Misalkan, okay children, this is the duck. The name is Dolly. Dolly has 2 legs and 2 wings. It can walk slowly and walk quickly and it can swim. Nah, itu bisa secara monolog ya. Tentunya tunjukkan teaching aid yang sudah disiapkan, ya bisa berupa buku dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan berikutnya di sesi penutup pembelajaran ini kita bisa juga memberikan apresiasi atau pujian. Tujuannya tentu saja agar mereka termotivasi untuk lebih semangat lagi ya. Bisa saja kita puji anaknya, bisa memberikan sticker reward ya, atau misalkan kita juga bisa memberikan poin di papan tulis. Boleh ya, tergantung kesepakatan. Jangan lupa puji anaknya dengan menyebutkan namanya. Oke, contohnya seperti ini. Tapi mohon maaf nih kalau ada kesamaan nama nih yang saya sebutkan, ini hanyalah contoh. Oke, today we finish learning English. It's time to go home. Before we go home, let's give applause for Chelsea! Yay! Chelsea, you can sing and dance very well along the learning today. Excellent, Chelsea. Give applause for Anissa. Yay! Anissa, you can answer all the questions that I give to you along this learning. It's so inspiring, Anissa. Good job, Anissa. And give applause for all students here. Yeay. Oke ya, itu bisa memberikan contoh apresiasi atau pujian. Tujuannya tentunya untuk memotivasi. Kemudian kegiatan berikutnya di sesi penutup pembelajaran, kita juga bisa menginformasikan materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Misalkan, children, tomorrow we are going to learn about fish. Yes, fish. Look at this picture. This is fish. Say, see you tomorrow to the fish. See you tomorrow, fish. Aktivitas berikutnya di sesi penutup pembelajaran ini, kita juga boleh menanyakan kesan kepada anak-anak selama mereka mengikuti pembelajaran ini. Misalkan dengan beberapa pertanyaan yang simple. Contohnya, are you happy, children? Yes? Okay, let's say together. Yes, I'm happy. Okay, I want to ask you one by one. Chelsea, are you happy, Chelsea? How about you, Anissa? Are you happy? Okay, good, thank you. And how about you, Akbar? Are you happy, Akbar? Yes, good, happy, good. Kegiatan selanjutnya kita juga boleh memberikan tugas ya kepada anak-anak. Tugasnya kalau untuk bahasa Inggris lebih ke verbal saja ya. Misalkan, children, at home you can sing Dolly the Yellow Duck to your dad, to your mom. Are you ready? Yes, itu PR kalau untuk mengingat lagu ya. Kemudian tugas untuk praktek kalimat percakapan sehari tergantung tema yang dipelajari. Misalkan tema hari ini tentang greeting, salam, hello. Boleh juga berikan pembiasaan di rumah. Okay children, don't forget to say hello to your dad and your mom at your home. Are you ready? Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya beberapa kegiatan untuk menutup pembelajaran. Semoga teman-teman dapat mempraktekannya bahkan lebih menarik dan kreatif dari apa yang saya jelaskan ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Jika bermanfaat silahkan dibagikan ke medsos kalian, ke grup WA atau grup Facebook dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol like, subscribe, komentar, dan dibagikan ke medsos. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video menarik kami selanjutnya.